Selamat pagi, nama saya Eugenia Natalia, NIM 17I10042 dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari mata kuliah religiositas. Pertanyaan yang pertama yaitu, menurut agama dan keyakinan Anda, bagaimana menjalin relasi dengan sesama walaupun berbeda agar hidup harmonis dan maju sejahtera bersama? Masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, hidup dalam keberagaman. Setiap manusia harus dapat bekerja sama dan bertoleransi antar suku, agama, dan golongan. Yang perlu kita ketahui bahwa perbedaan keyakinan atau golongan bukanlah suatu ancaman. Firman Tuhan melarang kita untuk membeda-bedakan, di mana orang yang melakukan hal tersebut artinya melanggar firman Tuhan. Seperti yang tertulis pada Yakobus bab 2 ayat 9, tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Namun seperti yang kita telah ketahui, diskriminasi masih menjadi salah satu isu dari sejumlah negara. Seperti yang terjadi pada saat Yesus melakukan pelayanannya. Dia menemukan banyak ketidaktoleran antar umat, misalnya antar umat Yahudi dan Samaria, pria dan wanita, dan juga pemuka-pemuka agama. Namun, hal yang dilakukan Yesus justru berbeda. Ia menerima orang-orang yang berdosa, karena Tuhan datang bukan untuk menghakimi, namun untuk menyembuhkan secara rohani. Sudah sebaiknya kita meniru sikap Yesus tersebut. Sebaiknya sebagai manusia, kita harus bisa memaklumi, memaafkan, dan menoleransi segala perbedaan untuk menjaga hubungan yang baik antar umat agar tetap damai. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah apa yang dimaksud kapitalisme, individualisme, dan hedonisme, dan apa agama Anda setuju dengan hal tersebut? Yang pertama yaitu adalah individualisme. Individualisme adalah budaya di mana ia merasa bahwa yang penting adalah dirinya sendiri. Kemudian hedonisme adalah pandangan hidup di mana ia menganggap bahwa kesenangan dan materi adalah tujuan utama hidup. Kemudian kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta untuk memperoleh keuntungan. Dan konsumerisme adalah gaya hidup di mana menganggap barang-barang mewah adalah sebagai ukuran kebahagiaan. Seperti yang tertulis pada surat Paulus kepada Timotius, bab 3 ayat 1-2, tentang keadaan di akhir zaman. Paulus mengingatkan bahwa di hari-hari akhir akan ada banyak kesulitan karena sifat-sifat manusia yang mementingkan dirinya sendiri, cinta uang, sombong, pembual, keras kepala, dan keji, dan tidak menyukai akan kebaikan. Budaya hedonisme, individualisme, kapitalisme, dan konsumerisme merupakan suatu budaya yang dapat dikatakan suatu bentuk perbenturan dari kebenaran, kesucian, dan kesempurnaan cinta kasih Allah. Kemudian, yaitu pertanyaan yang ketiga adalah konsep dunia kiamat karena kesombongan manusia. Menurut Yesaya bab 15-16, kisah tentang ucapan ilahi terhadap Moab, di mana dalam bab 15-16 ini menceritakan tentang kehancuran suku Moab yang dikenal sebagai suku bangsa yang keras kepala, angkuh, lupa asal-usul mereka, dan hal-hal tersebut dianggap keji bagi Tuhan. Penghakiman yang dilakukan digambarkan dengan kesedihan yang luar biasa. Digambarkan pada ayat 8. Sungguh, teriak itu kedengaran di seluruh daerah Moab, ratapnya terdengar sampai Eglaim bahkan sampai Bir Elim. Digambarkan juga bahwa kota-kota suku bangsa Moab dihancurkan dan rata dengan tanah. Kesombongan dan keangkuhan mendatangkan penghakiman dan penghukuman. Hal tersebut akan membuat seseorang mengandalkan dirinya sendiri, dan di sisi lain ia juga menolak Tuhan. Kita sebagai orang yang diselamatkan sudah seharusnya percaya akan Tuhan dan juga mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Demikian tanggapan saya untuk pertanyaan mata kuliah religiositas. Terima kasih.